Seperti itu kasih Bapa, seperti Shalom dan selamat pagi, selamat beribadah, jemaat Tuhan. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu Roh, kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja di syurga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Inilah waktunya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Katakan berdiri di hadapan Sang Anak Domba, satu suara menyatakan, katakan tiba saatnya. keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba. Katakan pujian
sungguh baik dalam hidup kami. Maka di sepanjang hidup, haleluya. Besar setiamu nyata di sepanjang hidupku, caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran tinggikan Engkau Tuhan. Katakan melebihi segalanya. Haleluya. Benar Tuhan, menyembah Kau, memuji Engkau lebih daripada segala sesuatu. Jangan menyakini Engkau dan Tuhan untuk selamatkan kehidupan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur saat ini karena dapat memuji, muliakan Engkau, bahkan meninggikan nama-Mu di rumah-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan, kemurahan-Mu, kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepada-Mu Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Doa hari ini. Allah Maha Kuasa, Engkau menunjukkan terang kebenaran-Mu
kepada orang berdosa supaya mereka kembali kepada jalan kebenaran. Perkenankanlah kami serta semua yang telah dibenarkan masuk ke dalam persekutuan ibadah Kristus, menolak hal-hal yang bertentangan dengan pengakuan iman kami dan mematuhi segala sesuatu yang bersetuju dengan pengakuan iman itu, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama diambil daripada 2 Korintus pasal 6 ayat 1 hingga 13. Ayat pertama, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamat itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerit payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemerahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak menapik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat, atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus 4 ayat 35 hingga 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka ke dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menabur masuk ke dalam perahu itu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghendik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapakah kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata, seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Inilah Injil Kristus.
Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saya ajak kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di syurga, hamba-Mu datang padamu dan bersyukur untuk kesempatan kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing, semuanya karena kebaikan-Mu dan kasih-Mu, rahmat Tuhan bagi kami. Pada hari ini hamba-Mu berdoa untuk firman-Mu yang kami akan pelajari sebentar. Urapilah hamba-Mu dan pakailah hamba-Mu Tuhan, agar setiap apa yang hamba-Mu sampaikan itu menguatkan hati, bahkan iman semua yang mendengar dan belajar akan firman Tuhan. Kuduskanlah hati kami Bapa dan jamah oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, berbicaralah kepada hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita dapat merayakan Hari Bapa bersama-sama dengan seluruh jemaat di seluruh paroki kita. Bahkan juga saya percaya di seluruh tempat, di seluruh dunia ini mungkin kita sedang merayakan perayaan Hari Bapa. Happy Father's Day kepada semua bapak-bapak di seluruh paroki. Dan sehubungan dengan itu saudara, saya sangat terdorong pada hari ini. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan khotbah, dan secara khusus saya ingin sampaikan ini kepada semua bapak-bapak di seluruh paroki yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melihat Alkitab kita masing-masing. Saya ambil di dalam Yosua pasal 24 ayat 14 hingga ayat yang kelima. Saya baca dan mari kita lihat dalam pembacaan kita masing-masing. Firman Tuhan berkata seperti ini. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya ingin mengambil satu tema firman Tuhan yang bertemakan membuat keputusan yang tepat. Saya mau mendorong supaya setiap kita, secara khusus bagi bapak-bapak di seluruh paroki ini, agar kita tidak salah buat keputusan. Dan kita mau belajar ingin membuat keputusan yang tepat untuk keluarga kita, keputusan yang tepat untuk anak-anak kita. Nah, apabila kita melihat dalam pembacaan kita tadi, saudara, saya ingin memberikan sedikit dan menjelaskan sedikit konteks apa yang terjadi pada waktu ini. Saudara, pada waktu itu merupakan di mana Yosua mengumpulkan seluruh umat Israel, dan itu dikumpulkan di Shekhem. Dan pasal yang ke-24 ini merupakan pasal yang terakhir di dalam kitab Yosua. Apabila semua orang Israel telah berkumpul di Shekhem, dengar baik-baik saudara, Yosua memanggil semua para tua-tua Israel, para kepala-kepala, ketua-ketua Israel, para pengatur pasukan-pasukan Israel. Dan saya yakin percaya semua yang dipanggil oleh Yosua pada waktu ini adalah semua laki-laki. Dan pastinya saudara, semua yang dipanggil oleh Yosua ini adalah bapak-bapak. Dia memanggil semua umat Israel, tetapi dia mengkhususkan, dia memanggil secara khusus semua laki-laki ini, bapak-bapak ini. Dan Yosua menentang mereka untuk membuat keputusan yang tepat. Nah saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Di dalam keluarga, bapaklah yang berperanan untuk membuat keputusan yang terakhir. Jika ada perbincangan di dalam keluarga, jika ada perbincangan antara suami dan istri, perbincangan itu baik dan penting, dan saya katakan sangat penting untuk mengadakan perbincangan di antara suami, istri, dan anak-anak saudara. Tapi dengar baik-baik, akhirnya kesimpulannya, keputusannya itu akan diputuskan sendiri oleh Bapa. Makanya saudara sangat penting agar bapak-bapak itu membuat keputusan yang terbaik, bahkan yang tepat untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Seorang bapak itu harus membuat keputusan tentang ekonomi keluarga. Seorang bapak itu harus membuat keputusan tentang rancangan dan masa depan keluarga. Anak-anaknya itu sangat penting. Bila anak sudah meningkat dewasa dan atau bersekolah, bapaklah yang membuat keputusan di mana anak ini harus melanjutkan pelajarannya. Anak itu harus ke university ini atau anak itu harus ke university ini. Saudara, itu merupakan keputusan Bapa. Bapaklah yang membuat keputusan tentang rancangan pembelian segala keperluan-keperluan barang-barang yang penting di rumah. Bapaklah yang membuat keputusan tentang perancangan kalau seorang bapak itu atau keluarga itu ingin merancang untuk bercuti atau pergi melancong. Bapaklah yang membuat keputusan. Tariknya bila, masanya bila, budgetnya bila. Saudara, bapak itu merupakan orang yang terakhir yang membuat keputusan untuk keluarganya. Makanya pada hari ini saudara, saya ingin mengajak supaya setiap bapak-bapak di seluruh paroki ini, mari kita belajar untuk membuat keputusan yang penting untuk keluarga kita, bahkan membuat pilihan, membuat keputusan yang tepat untuk keluarga saudara dan saya. Karena pada waktu kita tersalah buat keputusan, pada waktu kita tersalah membuat pilihan, saudara, yang akhirnya saudara, yang menerima kesan itu adalah keluarga kita sendiri. Bahkan saudara, saya ingin katakan di sini, orang tualah, bapaklah yang membuat keputusan yang terakhir untuk memilih jodoh anak-anak kita. Saya yakin percaya itu. Memang itu pilihan anak-anak kita. Tapi yes or no itu terletak di keputusan Bapa itu sendiri. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu seseorang bapa membuat keputusan untuk membiarkan anak-anaknya untuk tidak beribadah kepada Allah dan tidak berbakti kepada Tuhan, tidak memuliakan Tuhan, saudara percayalah, satu hari nanti bila anak-anak memberontak terhadap Tuhan, memberontak terhadap ibu bapa, saudara akan menyesal karena telah membuat keputusan yang salah. Keputusan untuk membiarkan anak kita sendiri membuat keputusan atau membuat pilihan. Saudara, makanya kalau kita melihat saudara dalam pembacaan di Shikim, Yosua berbicara, dia menentang kepada semua bapak-bapak, ketua-ketua Israel untuk membuat pilihan dan untuk membuat keputusan kepada siapa kamu ingin beribadah. Membuat keputusan atau membuat pilihan itu Yosua serahkan kepada bapak-bapak, kepada pemimpin-pemimpin di Israel. Yosua mencabar kepada bapak-bapak, kepada pemimpin-pemimpin di Israel untuk membuat pilihan. Dia berkata, pilihlah pada hari ini, kata Yosua, jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan,
pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Nah, saudara yang saya kasihi, saya mau supaya setiap kita, secara khusus bapak-bapak, mari kita belajar untuk memilih seperti yang Yosua pilih sendiri. Ayat firman Tuhan berkata seperti ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Yosua membuat pilihan. Sepertinya dia berkata seperti ini, kalau kamu ingin membuat pilihan yang satu ini, kamu membuat pilihan yang satu ini, Yosua berkata itu terserah kepada kamu. Tetapi aku, kata Yosua, aku dan seisi rumahku. Perhatikan baik-baik kata Yosua, aku dan seisi rumahku. Saudara membuat keputusan untuk beribadah kepada Tuhan, itu merupakan keputusan yang tepat yang diambil oleh Yosua. Seorang bapa, saudara, harus memperhatikan keperluan keluarga, terlebih kerohanian keluarganya. Bila seorang bapak membiarkan anak-anaknya keluar merayau waktu malam tak tentu pasal, pada waktu seorang bapak membiarkan, sekali kata membiarkan anaknya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dengar baik-baik saudara, keputusan yang kita ambil itu satu hari nanti akan memakan diri kita sendiri. Keputusan yang kita ambil itu satu hari nanti akan memudaratkan bukan saja diri kita, tetapi hubungan kekeluargaan kita. Pasti akan ada sesuatu yang berlaku di antara hubungan anak dengan bapa. Bila seorang bapa itu membuat keputusan yang salah dengan membiarkan anak-anaknya, membiarkan keluarganya tidak beribadah kepada Tuhan. Makanya saudara dengar baik-baik semua bapak-bapak di seluruh paroki. Pada waktu kita beribadah kepada Tuhan, mari pastikan istri, anak-anak kita, keluarga kita turut beribadah kepada Tuhan. Inilah keputusan Yosua. Sebagai bapak, dia mau supaya anaknya, seisi rumah tangganya beribadah kepada Tuhan. Saudara, jadilah seorang bapak yang bertanggung jawab. Jadilah seorang bapak yang sentiasa memperhatikan disiplin anak-anak kita. Jadilah seorang bapak yang boleh menjadi contoh kepada anak-anak kita, saudara. Saudara, saya ingin menutup firman Tuhan dengan satu ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhan dalam Titus pasal 2 ayat 2 berkata seperti ini. Laki-laki dan orang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman dan kasih dan ketekunan. Saudara yang saya kasihi, di dalam ayat ini ada banyak perkara yang boleh kita perhatikan. Karena dalam ayat ini Alkitab menunjukkan kepada laki-laki yang tua. Laki-laki yang tua ini saya percaya ini merujuk kepada semua bapak-bapak. Dan firman Tuhan berkata, laki-laki yang tua hidup sederhana, terhormat. Saudara dengar sini baik-baik. Hidup sederhana tetapi terhormat. Hidup dengan memiliki segala-galanya itu belum tentu terhormat, saudara. Hidup dengan memiliki semua yang kita inginkan itu belum tentu terhormat. Tapi firman Tuhan berkata, seorang laki-laki atau seorang bapa yang memiliki hidup sederhana, dia harus terhormat. Terhormat di mata siapa? Terhormat di mata anak-anaknya. Terhormat di mata keluarganya. Dan dikatakan juga harus bijaksana.
Sekali lagi saya tekankan, bijaksana dalam membuat keputusan. Bijaksana dalam membuat pilihan, saudara. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak boleh menyalahkan mungkin orang tua kita yang terdahulu. Mungkin bapak kita yang terdahulu. Mungkin bapak kita yang dulu yang mungkin sudah meninggal. Mungkin memiliki kelemahan atau kesilapan sewaktu mendidik kita. Tapi dengar sini baik-baik, jangan kita katakan bahwa saya jadi begini karena bapak saya dulu mengajar saya. No, saudara. Jangan iman kita merupakan iman yang mudah dipijak-pijak. Saya mendorong untuk supaya jemaat Tuhan, mungkin ibu bapak kita mengajar kita dengan cara yang kurang betul. Tapi jangan salahkan mereka. Generasi mereka telah berlalu. Mari saudara, hari ini semua bapak-bapak saya dorong untuk bangkit. Untuk membuat keputusan yang tepat, pilihan yang tepat, beribadah kepada Tuhan. Bukan diri kita saja, tetapi anak-anak kita, saudara. Istri kita. Harus kita bawa untuk membuat keputusan yang tepat. Di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, dengar baik-baik. Segala keputusan-keputusan, tindakan-tindakan yang salah, itu pasti akan memudaratkan, pasti akan memiliki kesan terhadap keluarga kita. Saudara, saya sebagai bapa, salah satu doa saya kepada Tuhan setiap hari, saya mau supaya saya jangan salah buat keputusan. Pada waktu saya mendidik anak saya akan pastikan bahwa saya harus membuat keputusan yang tepat untuk anak-anak saya. Jemaat yang saya kasih, saya tidak sempurna. Bahkan bapak-bapak yang lain juga tidak sempurna. Saya memiliki banyak kelemahan. Dan bapak-bapak yang lain juga memiliki banyak kelemahan. Tapi saya mau mendorong untuk semua bapak-bapak, mari, itu harus dimulai dengan cara kita membuat pilihan dan cara kita membuat keputusan. Di Syikim, Yosua berkata kepada seluruh umat Israel, aku dan seisi keluargaku, rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Dan itu keputusan yang tepat yang Yosua putuskan untuk keluarganya. Saya mendorong untuk bapak-bapak, mari buatlah keputusan. Pada waktu kita merancang tentang keluarga kita, masa depan keluarga kita, rancang itu baik-baik. Bincangkan itu baik-baik di antara suami istri. Dan buatlah keputusan yang tepat. Bukan saja untuk kebaikan keluarga kita, tapi keputusan itu untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami. Nah, mau berdoa biar semua bapak-bapak yang telah mendengar firman Tuhan ini akan dikuatkan dan tidak salah buat keputusan untuk kebaikan keluarga mereka masing-masing. Hamba mau berhenti berkata-kata, tapi biar firman Tuhan tetap tertanam dalam setiap hati jemaat Tuhan secara khusus bagi bapak-bapak yang mendengarnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat yang telah mendengar firman Tuhan. Selamat Hari Bapa. Tuhan memberkati. Pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan.
Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Kita bertemu lagi kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua? Saya sangat-sangat berharap dan berdoa kepada Tuhan agar semua jemaat Tuhan sehat dan bahkan dilindungi daripada jangkitan COVID-19 yang semakin berleluasa di mana-mana tempat kita dengar. Kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapak-bapak yang saya kasihi di seluruh paroki dari Saint Stephen sampai ke Tungku dan ke Velda Sahabat. Selamat Hari Bapa, Anda merupakan bapak yang hebat dan buatlah keputusan yang tepat untuk keluarga dan masa depan anak-anak kita semua. Ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan di sini. Yang pertama, saudara, persekutuan doa di atas talian melalui aplikasi Zoom kita teruskan setiap hari Isnin esok pukul 7:30 malam. Makanya saya mendorong untuk semua jemaat, mari pemimpin-pemimpin, ahli PCC, para warden, worship team, mari kita bergabung bersama-sama di dalam doa, di dalam persekutuan doa ini. Saya yakin percaya pada masa-masa akan datang, kebanyakan program kita akan lakukan, kita akan adakan ini secara atas talian. Makanya saya mendorong semua worship team, mari download aplikasi Zoom, karena kita telah membeli account Zoom ini dengan harga yang ya boleh tahan juga. Tapi saya mau mendorong untuk semua jemaat kita download supaya kita boleh bersekutu bersama-sama melalui di dalam aplikasi Zoom ini. Seterusnya sel kanak-kanak juga saya mendorong agar semua kanak-kanak mengikuti sel ini setiap hari Sabtu pukul 2:30 petang, dan ibu bapak mari dorong anak-anak kita mengikuti sel kanak-kanak ini. Persembahan dan persepuluhan semua jemaat itu saya dorong untuk kalau boleh itu masukkan ke dalam account gereja, dan apabila kamu telah masukkan dalam account gereja, saya minta supaya Anda screenshot transaksi itu dan kirimkan itu kepada saya atau lebih baik kepada kerani gereja kita di Saint Stephen ini. Dan saya mendorong untuk semua jemaat Tuhan, mari berikanlah yang terbaik di dalam persembahan dan persepuluhan kita. Seterusnya saudara, minggu hadapan kebaktian minggu hadapan itu merupakan kebaktian perjamuan kudus. Jadi saya mau mendorong untuk semua bapak-bapak dan keluarga, ketua-ketua keluarga, mari persiapkan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Saya yakin percaya bahwa Anda telah arif dan tahu pandai untuk menyediakan segala-galanya. Maka mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut perjamuan kudus pada minggu hadapan. Saudara, yang terakhir sempena Hari Bapa ini kita akan melihat beberapa ucapan-ucapan daripada ibu, muda-mudi, bahkan anak-anak yang ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada bapak-bapak di seluruh paroki. Dan video ini saya dedikasikan kepada seluruh bapak-bapak di paroki kita. Selamat Hari Bapa dan Tuhan memberkati. Terima kasih sudah menjaga kami. Tuhan Yesus memberkati. Semoga semua bapak-bapak diberikan kesehatan yang baik di sepanjang pandemi COVID-19 ini.
mana bapak-bapak akan menjadi contoh kepada keluarga masing-masing, terus dikuatkan iman untuk membawa keluarga lebih dekat kepada Tuhan. Selamat Hari Bapa kepada semua yang menggelar Bapa. Semoga mereka dilindungi, diberkati, dan diberi kesehatan yang baik. Kami berterima kasih untuk semua bapak-bapak atas pengorbanan dan juga jerih payah bapak-bapak dalam mencari rezeki untuk keluarga masing-masing. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapak-bapak, terutama bapak saya, supaya sehat dan murah rezeki. Amin. Selamat Hari Bapa pada semua yang bergelar Bapa. Semoga bapak-bapak sehat selalu dan dipakai Tuhan. Dan selamat menyambut Hari Bapa kepada semua bapak-bapak dari seluruh gereja paroki Saint Stephen. Terima kasih Bapa untuk setiap pengorbanan, jasa dan juga kasih sayang Anda di dalam keluarga. Selamat Hari Bapa kepada Bapak saya sendiri, Main Napas, dan juga semua bapak-bapak di seluruh paroki. Semoga terus menjadi teladan keluarga dan dipakai Tuhan dengan penuh luar biasa dalam setiap pekerjaan dan pelayanan. Selamat Hari Bapa kepada semua bapak-bapak. Semoga mereka diberkati dalam setiap pekerjaan mereka. Selamat Hari Bapak, harapan saya semoga sehat selalu dan memberkati semua Bapak. Hai Bapak, selamat Hai Bapak, kami semua sayang Bapak. Terima kasih. Selamat menyambut Hari Bapa kepada semua yang bergelar Bapa. Kiranya Tuhan akan mengangkat Anda menjadi kepala yang diurapi oleh Tuhan. Tuhan menyertai pekerjaan, pelayanan, dan juga usaha Anda dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang tidak mempunyai Bapa, mungkin Bapa Anda telah dipanggil oleh Tuhan. Ingatlah setiap pesanan Bapa Anda. Kiranya apa yang diajarkan kepada Anda akan Anda simpan dan gunakan untuk kehidupan Anda. Mari kita semua berdoa.
Segala pujian hormat kami kembalikan kepadamu Tuhan. Terima kasih berkat kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebelum kami datang kepada Engkau ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa yang telah kami lakukan, baik melalui pemikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Ampunilah kami Tuhan, maupun kami lalai, kami melakukan kesilapan, ampuni kami Tuhan. Biarlah doa kami pada pagi hari ini Tuhan, layak menghadap hadirat-Mu, Engkau akan mendengar dan mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga Tuhan mau terus berdoa pada pagi hari ini Tuhan, khususnya untuk paroki kami di Saint Stephen ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan pelayanan, khususnya untuk Padri sebagai ketua dan para penginjil, staf, dan semua PA, para waden, dan ahli jawatan kuasa lokal kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak Tuhan yang melayani. Tuhan curahkan kuasa Roh Kudus-Mu hikmat. Bahkan Tuhan melindungi menjaga mereka Tuhan di dalam pelayanan. Kami tahu Tuhan sekarang ini firman-Mu menyatakan bahwa hari-hari yang kami lalui ini adalah jahat. Oleh itu kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau melindungi mereka. Di dalam pelayanan mereka Tuhan kuatkan mereka. Tuhan berikan mereka semangat. Tuhan berikan mereka kesehatan. Perlindungan, penjagaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun aktiviti yang dibuat, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang campur tangan. Kami tahu Tuhan sekarang ini pelayanan kami terhad. Tapi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan bahwa pelayanan kami di alam roh bukanlah terhad. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan. Kami juga Tuhan mau berdoa khususnya untuk para kepimpinan, para menteri-menteri, kabinet-kabinet kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Khususnya Perdana Menteri yang mengendali semua tugas-tugas kepada bawahannya. Kami mohon Tuhan supaya Engkau memberkati, Engkau menyertai, bahkan memberikan hikmat kepada kepimpinan Perdana Menteri kami dan semua kabinetnya Tuhan. Pada saat sekarang ini Tuhan, masalah yang sangat banyak, sakit, penyakit, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya para menteri kami dapat mengendali tugas dengan saksama dan adil, dengan penuh di dalam hati mereka Tuhan. Engkau berikan tugas yang mana Tuhan memberikan amanat keadilan, Tuhan memberikan kesetiaan kepada mereka di dalam tugas mereka, walaupun mengalami berbagai-bagai kesukaran saat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, sekarang ini ada penyakit yang datang, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami Tuhan tidak dapat melakukan apa-apa selain daripada kuasa-Mu yang menyertai, kuasa Tuhan yang melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk coronavirus ini Tuhan, bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang berkuasa, melainkan kuasa Tuhan saja yang berkuasa. Bilur-bilur Tuhan, kuasa Tuhan darah Yesus yang akan memberikan perlindungan, bahkan kesembuhan kepada setiap anak-anak Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, kasihanilah kami Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu yang lemah dan tidak mempunyai apa-apa kekuasaan. Kami tahu Tuhan, sekarang ini Engkau melihat bagaimana penderitaan semua anak-anak-Mu, umat Tuhan di seluruh dunia ini menderita karena penyakit coronavirus ini Tuhan. Dan ada juga penyakit-penyakit atau virus-virus yang akan datang. Kami berdoa Tuhan dengan penuh rendah hati. Engkaulah yang ada di hadapan kami Tuhan, berperang bagi kami. Engkaulah ya Tuhan yang melindungi, bahkan memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami juga mau terus berdoa. Kami melihat Tuhan bagaimana anak-anak-Mu Tuhan yang ada di payang, di hospital, di rumah, atau di mana-mana pun mereka berada di kuarantin. Tuhan, Engkau melihat bagaimana keseksaan di dalam hati mereka. Bahkan bukan saja sakit, tetapi ada keluarga yang menderita karena kematian keluarga. Tolong Tuhan, Engkau bantu setiap mereka Tuhan. Berikan hikmat kepada para dokter, juru rawat, semua para pelatih untuk membantu, menolong, memberikan mereka Tuhan obat-obatan yang sesuai, yang daripada Tuhan. Berkatilah, sembuhkanlah mereka Tuhan, bantulah mereka Tuhan, kasihanilah mereka Tuhan. Sekarang ini mereka menjerit, mereka di dalam kesukaran, kesakitan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kasihanilah kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Kami juga Tuhan mau berdoa, kami yakinan percaya Tuhan, di dalam hal ini
Engkau sedang memberikan ubat-ubatan, Engkau sedang memberikan jawaban kesembuhan bagi kami. Kami harus percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan terus ikut kepada Engkau. Jangan biarkan kami Tuhan menoleh di belakang, tetapi biarlah kami terus melihat di hadapan kami bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan, ada kesembuhan. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah Engkau. Engkau sudah memberikan damai sejahtera sukacita kepada anak-anak-Mu, kepada kami semua Tuhan. Lindungilah kami. Juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan. Pada tiap-tiap minggu melayani, kami berdoa supaya kuasa Tuhan menyertai. Tidak ada sakit penyakit yang menguasai mengganggu setiap anak-anak Tuhan. Engkau berkatilah kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih dan serahkan semua bahan-bahan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melampaui pikiran manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin.